Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah nabiyyina wa habibina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulli da'. Para pemirsa sekalian yang Allah muliakan, peserta kajian Yayasan Permata Jingga, juga sahabat setia Radio Dakwah Islam yang dimuliakan Allah. Kita masih membicarakan tentang fadlul iffah, keutamaan menjaga kehormatan diri, tidak suka meminta-minta, gak seneng jaluan. Wa syaraful istighna'i anin nas, dan kemuliaan orang yang merasa cukup, tidak suka meminta-minta kepada sesama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita hasanah di dunia, hasanah di akhirat, menjauhkan kita dari neraka, sebagaimana yang sering kita ucapkan dalam doa sabu jagat. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang lapang, dan kesembuhan dari semua penyakit zahir dan batin. Kita mengkaji paruh yang kedua dari keutamaan menjaga kehormatan diri, tidak suka meminta-minta. Bahwasanya al-muta'affifu al-mustaghni billahil qani bima a'tahu maulahu yardahu Allah wa yaftahu lahu baba rahmatih wa yarzuquhu Allahul ghina wa sa'adah wa yamla'u qalbahu imanan wa qana'an. Orang yang merasa cukup dengan anugerah Allah, dia neriman dengan pemberian Allah, maka Allah senang dengan orang itu. Allah bakal membuka untuk dia pintu kasih sayangnya. Allah akan memberikan dia rizki, kecukupan, dan kebahagiaan. Orang itu yang menerima dengan anugerah Allah Ta'ala, qanaah itu, Allah akan memenuhi hatinya dengan keimanan dan neriman. Qala sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Al-Bazzar, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yastaghni yughnihillahu, siapa yang merasa cukup, Allah akan mencukupi dia. Wa may yaqna, siapa yang neriman, yuqannihullah, Allah akan bikin dia itu ya menerima apa adanya, bahagia dengan apa yang dia dapat. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan Imam Nasai dikatakan, wa man ista'affa yu'iffahullah, siapa yang menjaga kehormatan diri, maka Allah akan menjaganya. Wa man yastaghni yughnihillah, siapa yang merasa kaya, merasa cukup, Allah akan mengkayakan, Allah akan mencukupi dia. Wa may yatasabbar, siapa yang berusaha menyabarkan diri, yusabbirullah, Allah akan memberikan dia anugerah kesabaran. Wa ma a'tallahu ahadan ata'an huwa khairul lahu, dan tidaklah Allah memberi anugerah kepada seseorang pemberian yang lebih baik daripada hal itu, yaitu sifat sabar itu tadi. Wa awsa'u minas sabri, dan yang lebih luas daripada kesabaran itu. Sehingga sifat sabar ini sifatnya hamba pilihan. Ini anugerah yang terhebat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi-nabi pilihan, sehingga kita mengenal namanya wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, bersabarlah Anda seperti kesabarannya para rasul ulul azmi. Nah, ini anugerah khusus kesabaran. Para pemirsa sekalian Allah muliakan, dikatakan begini, wa qad basyara sallallahu alaihi wasallam al-qani abil jannah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, orang yang memiliki sifat neriman,
menerima anugerah Allah Ta'ala tidak rakus, maka dikasih kabar gembira dengan surga. Nabi SAW bersabda begini, tuba, sungguh beruntung, bakal mendapatkan pohon di surga nanti. Tuba itu dikatakan oleh para pensyarah hadis itu adalah syajaratun kabiratun fil jannah, sebuah pohon yang sangat besar di surga. Liman hudiyalil Islam, bagi siapa yang dia mendapatkan hidayah Islam, wa kana aisyuhu kafafan, dan kehidupannya itu bersahaja, cukup, wa qani'ah, dan dia punya sifat neriman. Ya Allah, karena sifat neriman itu ya berkecukupan, untuk yang dimakan sehari-hari ada, untuk yang dikonsumsi sehari-hari juga ada. Maka fa anisu'al ma'al qanaah, dia menahan diri dari meminta-minta, merasa cukup dengan anugerah Allah. Ini dijanjikan oleh Rasulullah SAW kabar gembira dengan sebuah pohon, tapi pohonnya bukan di dunia, di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada yang mengatakan itu adalah ismun min asma'il jannah. Tuba itu adalah satu nama di antara nama surga. Jadi para pensyarah hadis ada yang mengomentari itu pohon di surga, ada yang mengatakan itu adalah sebuah nama surga. Kemudian ini hadis yang sering kita dengar di dalam riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, kama basyara min man qani'a bil falah, orang yang neriman, merasa cukup dengan anugerah Allah, itu dikasih anugerah kebahagiaan, al-falah, keberuntungan, kebahagiaan, mendapatkan apa yang ingin dia angan-angankan. Qad aflaha, sungguh beruntung, man aslama, seseorang mendapatkan anugerah dadi wong muslim, wa ruziqa kafafan, dia dikasih rezeki yang cukup, wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan dia dikasih sifat neriman dengan anugerah Allah Ta'ala. Ya Allah, ini sifat yang mulia, sifat qanaah. Betapa banyak persaudaraan itu hancur karena rakus, sehingga melanggar kehormatan orang lain, merampas harta saudara dan kerabat karena kehilangan sifat qanaah. Naudzubillah. Walidzalika lam takun kathratal mal hiya miqyasal qanaah. Tidak bisa mengukur seseorang itu dengan banyaknya aset, banyaknya harta itu memiliki sifat qanaah. Pun juga tidak bisa dikatakan kefakiran itu adalah orang yang hidupnya biasa-biasa saja. Duwene ya mas, jerone pager iku tok wis. Tidak lebih daripada itu. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Diceritakan oleh Abu Dzar, ya Abu Dzar, ataro kasrotal mali huwal ghina. Hei Abu Dzar, apakah engkau mengira banyak harta itu merupakan kekayaan? Mungkin kalau yang ditanya seperti itu kita, ya mesti ae gitu. Tapi dialog Rasulullah dengan Abu Dzar, orang yang sudah mengetahui esensi berapa lama sih kita hidup di dunia ini, apa sih hakikat kehidupan ini yang sebenarnya, maka Abu Dzar jawab, qultu na'am ya Rasulullah. Nggih ya Rasulullah. Qala afatara qillatal mali wal faqr, apakah engkau mengira sedikitnya aset, sedikitnya harta itu sebagai kemiskinan? Na'am ya Rasulullah. Nggih ya Rasulullah. Persepsi umumnya manusia begitu. Maka Rasulullah kemudian memberikan definisi baru. Innamal ghina ghinal qalbi. Sesungguhnya kekayaan yang sebenarnya itu adalah kekayaan batin, tidak bermental miskin. Wal faqru faqrul qalbi. Kefakiran yang sebenarnya adalah orang yang atine iku cilik, atine iku, ini bahasa Jawa ya, atine iku cilik, atine itu fakir, bermental miskin. Naudzubillah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dikasih sifat qanaah sehingga merasa cukup dengan anugerah Allah Ta'ala dan dikasih oleh Allah Ta'ala kekayaan batin. Hadis yang terkenal dalam Riyadhus Shalihin adalah
laisal ghina an kathratil arad. Bukanlah kekayaan itu dengan memiliki banyak aset, banyak kekayaan. Wal faqru faqrul qalbi. Tapi kefakiran yang sebenarnya adalah walakinnal ghina, walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan di jiwa kita. Para pemirsa sekalian, bagaimana kita mengukur kita ini kaya atau tidak? Kita ini kaya atau tidak? Mari kita tengok bagaimana Rasulullah memberikan definisi wong cukup karo gak cukup. Terus kita timbang diri kita dan keluarga kita. Nabi SAW bersabda begini, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi indahu qutu yaumihi faka'annama khizat lahu dunya bihadafiriha. Siapa yang dia berpagi hari, keluarganya, anak istrinya, hartanya itu aman, kalau gangguan, kalau bencana, kalau perang, badannya sehat, kaki bisa tegak, duduk juga nyaman, kaki selonjor juga nyaman, berdiri tidak gontai, sehat walafiat, tekanan darah normal, jantung normal, pokoknya sehat. Indahu qutu yaumihi, di rumahnya masih ada makanan untuk hari itu. Silakan tengok setelah ini kulkas Anda. Kemudian tengok sama ninceng ibu rekening Anda itu isinya biru. Jangankan makan hari ini, makan sepekan lagi, 1 bulan lagi masih bisa makan. Maka Nabi menyamakan orang semacam itu, faka'annama khizat lahu dunya bihadafiriha. Sungguh seolah-olah seluruh pernak-pernik nikmat duniawi itu sudah diberikan kepadanya. Kita ini kan nggak ada yang menggaranti bakal hidup sampai sepekan lagi, bahkan meneh kan jamin. Dan yang kita makan ya itu aja sudah. Setelah 1 piring wis mandek bis. Piring kedua rasanya nggak kayak piring pertama. Anda mau di restoran sing 1 piring 7.000 atau 1 piring 500.000 ya padha wis. Setelah 1 piring ya wis kenyang. Begitu itu kehidupan kita. Maka kalau Anda sudah mendapatkan kecukupan hari itu, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Yang setelah itu belum tentu jadi rezeki Anda, meskipun tulisannya ada di rekening Anda. Nah, amma ma ya'ti min ghairi su'alin. Nah ini sekarang istilahnya orang yang dapat rezeki nomplok tanpa meminta-minta kok mendapatkan anugerah. Fahuwa khairun wa barokah. Maka itu adalah kebaikan yang berkah. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, fa amma ma kana an ghairi mas'alatin. Rasulullah dawuh kepada sahabat Umar, sesuatu karunia rezeki yang datang kepada Anda tanpa Anda meminta-minta. Fa innama huwa rizqun yarzuquka hullahu. Itu adalah rezeki yang dirizkikan kepada Anda. Terima wis. Ini suatu ketika Umar itu tahu-tahu dikasih oleh Rasulullah. Loh ya Rasulullah, saya enggak minta loh ini. Umar. Pokoknya sesuatu yang datang kepada Anda tanpa meminta-minta, terima wis. Itu adalah rezeki yang dirizkikan oleh Allah Ta'ala. Bahkan di dalam kitabnya Imam As-Suyuti, Jami'us Shahih, saya membaca sebuah hadis yang saya tempel di dalam hati saya. Para jemaah sekalian, yaitu ini pangkal husnudzon. Kalau kita orang mukmin, Nabi SAW bersabda, aballahu ayyarzuqa mu'minan illa min haitsu la yahtasib. Allah itu enggan memberikan rizki seorang mukmin itu kecuali dengan cara yang tidak disangka-sangka. Maksudnya, kalau Anda dalam kondisi beriman kepada Allah Ta'ala, kok sering mendapatkan rizki yang tidak disangka-sangka, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Moro-moro ono solusi, moro-moro ono pertolongan, maka semakin bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Para jamaah sekalian, pesan yang sama juga pernah disampaikan Rasulullah SAW kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala. Kalau Anda mendapatkan rizki yang tidak disangka-sangka tanpa meminta, istri monis. Terakhir sebagai penutup, kenapa kok kita
perlu husnudzon kepada Allah Ta'ala di dalam soal pembagian karunia Allah kepada hamba-hambanya. Sing sugih cek tambah syukur, sing dikasih kecukupan sing qanaah, yang diuji dengan kesempitan sing sabar. Kehidupan itu mari malam ya siang, mari siang ya malam, gonta-ganti. Kita tengok satu firman Allah Subhanahu wa taala, supaya kita husnudzon dan punya hukum kapasitas mental terkait Yahud, terkait rezeki. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu biibadihi khabirun basirun. Kalau seandainya Allah melapangkan rizki kepada hambanya itu sesuai dengan keinginan hambanya, saya wis diujo donya, la baghaw fil ardi, niscaya kebanyakan manusia itu akan melampaui batas. Coba santri-santri sing gurung siap nyekel duit sak miliar itu, moral rezeki sak miliar, gak tau tumun di majelis pengajian karo di masjid keluyuran gak tau ngaji, eling nang Gusti Allah mek Jumatan tok iki. Tapi dengan sebab rezeki itu dibagi, ada yang dilapangkan rezekinya, ada yang dikasih kesempitan rezeki oleh Allah Ta'ala, dipergilirkan. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha'. Kapan, di mana, kepada siapa? Bukan kehendak kita, tapi kehendaknya Allah. Dengan hikmah yang Allah ketahui. Innahu, sesungguhnya Allah, biibadihi, terhadap hamba-hambanya, khabirun, maha teliti, maha kenal, basirun, lagi maha melihat. Para pemirsa sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kecukupan dengan rezeki yang halal. Kita dikasih sifat qanaah, sehingga rezeki yang Allah berikan kepada kita itu berkah dan menambah kebaikan diri kita, semakin berkualitas di dalam penghambaan kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.